الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإثم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Pada hari kejadian mengumpulkan mereka semua wahai penghuni kamu telah lebih baik dunia kawan-kawan mereka dari orang mereka ya Tuhan kami telah kali mendapatkan kesenangan dan kami telah sampai pada waktu yang membuat kami Allah berfirman berkatalah kepada kamu selama-lamanya kami tidak Allah menghendaki baik. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana. Demikianlah kami jadikan sebagai orang-orang saleh berdoa dalam sebagian lainnya sebagai balasan apa yang berlalu. Demikian pembacaan kalam ilahi beserta terjemahnya yang dibacakan oleh Pak Firman dan Pak Hendi. Untuk selanjutnya marilah kita simak untuk tafsir Al-Quran surat Al-An'am 128 129 dan nanti dilanjut dengan tanya jawab. Demikian, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa
حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali dalam taklim atau pengkajian dari surah Al-Quran surah Al-An'am pagi hari ini ayat ke 128 dan 129 insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemarin sudah kita bahas ayat-ayat sebelumnya tentang jalan yang lurus, jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Dan semuanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat yang berbahagia. Tentunya bagi orang yang betul-betul menjalankan as-sirat al-mustaqim itu, jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka bagi kita atau bagi mereka adalah Darussalam. Darussalam, ya, tempat yang selamat, tempat yang damai, yaitu surga. Dan kehidupannya berada di sisi Allah, sehingga segala sesuatunya yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang sudah dekat di sisi Allah, dan juga walinya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, tidak ada lagi yang lain kecuali Allah sebagai walinya. Ini orang yang menjalankan as-sirat al-mustaqim. Nah, dalam kehidupan ini kita akan sering mendengar atau mungkin menyaksikan kali ya, baik itu di dalam TV, di video dan sebagainya, ada kehidupan berada di alam dunia ini, kehidupan yang jelas, zahir, kasat, wadag, di dunia itu manusia. Tetapi ada juga yang menghuni dunia ini namun tidak kelihatan oleh panca indera kita, manusia, ya, panca indera yang normal gitu, kita tidak bisa meraba atau melihatnya, yaitu alam jin, ya. Jin dan manusia ini kedua-duanya merupakan makhluk Allah yang diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi segala sesuatunya itu adalah untuk ibadah kepada Allah saja, ya, tidak diciptakan untuk beribadah kepada selain Allah, ya. Tidak diciptakan untuk menyembah selain kepada Allah. Itu jin dan manusia. Sebagai konsekuensinya maka, ya, kehidupan di dunia yang diberikan oleh Allah berbagai macam anugerah, kenikmatan dan sebagainya, sekaligus dengan tugas
Maka nanti di akhirat kita dan mereka dengan orang-orang yang dengan jin itu akan dihidupkan kembali. Yang disebut dengan hari Ba'ats, Yaumul Ba'ats. Setelah dimatikan, kemudian ke alam barzakh dibangunkan kembali di Yaumul Ba'ats. Kemudian pada Yaumul Ba'ats itu kita juga akan dikumpulkan. Yang dikumpulkan semuanya manusia dan jin. Jin dan manusia akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar, namanya ya, Yaumil Mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkan, tempat dihimpun kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, dan hari, dan ingatlah nanti itu ada hari, itu hari kiamat. Yahsyuruhum, di mana Allah mengumpulkan mereka jami'an, semuanya, ya, mengumpulkan mereka semuanya, disatukan, jami'an. Ini disatukan antara manusia dengan jin di padang mahsyar itu, kalau melihat dari ayat yang ini ya. Jadi ingatlah hari di mana Allah akan mengumpulkan mereka berbarengan, jami'an, dikumpulkan semua. Untuk apa? Ya tentunya untuk ditanya, dihisab. Dalam hisab tersebut nanti Allah akan bertanya kepada kaum jin dan kaum manusia, pada manusia dan pada jin. Di dalam ayat ini disebutkan ya ma'syaral jinni, ya ma'syaral jinni. Yang pertama kali ditanya adalah kaum jin. Pertanggungjawaban dari kaum jin dulu nih. Entah ini karena memang jin lebih dahulu hidupnya di dunia ini, atau mungkin karena yang lebih berkepentingan dalam hal ini, yang harus diminta pertanggungjawabannya adalah para jin. Nah, pertanyaannya seperti apa? Ya ma'syaral jinni, wahai kaum jin, wahai golongan jin, ya ma'syaral jinni. Dalam beberapa tafsir disebutkan yang dimaksud dengan jin di sini adalah bangsa jin yang nakal, yang kafir. Ya. Mungkin kalau yang baik sih sudah tidak perlu lagi ditanya seperti ini ya. Ini yang nakal-nakal jinnya, karena ada hubungannya antara jin dengan manusia. Ada orang yang suka berhubungan dengan jin, ya kan? Begitu juga jin dengan manusia. Ini interaksi antara manusia dengan jin. Sebetulnya mereka kenapa saling berhubungan? Apakah ada kepentingan apa tidak? Tentunya setiap interaksi itu pasti ada kepentingan. Permasalahannya siapakah yang diuntungkan dalam interaksi antara manusia dengan jin itu? Apakah manusia atau jin?
ya, atau kedua-duanya menikmati gitu, mendapatkan kenikmatan dari interaksi itu, atau kedua-duanya tersesatkan, kedua-duanya jadi sesat gitu. Dan mana yang lebih dominan untuk menikmati, mana yang lebih dominan untuk menyesatkan, dan mana yang lebih dominan disesatkan. Kita lihat dalam ayat ini. Ya ma'asyaral jinni, wahai kaum jin, wahai segolongan jin. Qadis taktartum, sesungguhnya engkau telah berusaha memperbanyak. Engkau telah berusaha memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak teman, memperbanyak saudara, memperbanyak hubungan, ya. Minal insi, dengan manusia. Dan kalau untuk memperbanyak hubungan boleh nggak? Ya bolehlah, semakin kita banyak saudara ya semakin bagus. Kan begitu ya. Musuh satu terlalu banyak, tapi teman 1000 kurang gitu kan. Apa itu namanya? Artinya kalau kita berteman itu ya sebanyak-banyaknya, tentunya teman yang baik ya. 1000 itu masih kurang kalau berteman. Tapi kalau memusuhi manusia, satu aja jangan, sehingga disebutnya satu itu terlalu banyak. Artinya jangan. Kita selalu mencari teman, memperbanyak teman. Cuman yang dipertanyakan di sini, memperbanyak teman dengan cara menyesatkan, ya, menyesatkan manusia. Jadi jin, kalau melihat dari ayat ini, mereka berteman dengan manusia itu tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia itu sendiri. Qadis taktartum minal insi, sungguh kamu bangsa jin telah memperbanyak atau telah banyak menyesatkan manusia, telah banyak menipu manusia menjadi sesat, baik dalam akidah ataupun dalam hal bermasyarakat dan sebagainya. Sehingga banyak manusia yang tersesat gara-gara kamu, wahai para jin. Kalau kita melihat ke ayat ini juga, kita bisa mempelajari bahwa niat dari jin itu, kebanyakan niat dari jin berinteraksi dengan manusia itu adalah menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia. Ini kalau kita lihat di sini ya. Apakah manusia merasa bahwa dirinya itu disesatkan oleh jin ketika berinteraksi dengan jin, apa tidak? Ya. Kalau dilihat di dalam ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa manusia itu sering merasa tidak disesatkan oleh mereka.
Oh, ya. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkatalah para orang-orang pembesar dari mereka dari manusia, ya, dari manusia yang disesatkan oleh jin itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sesungguhnya kami itu saling menikmati antara satu dengan lainnya. Ya Tuhan kami tidak disesatkan, tetapi kami mengambil kenikmatan, mengambil manfaat dari jin. Begitu juga jin mengambil manfaat dari kami, ya. Kan? Istamta'a ba'duna bi ba'din, sesungguhnya sebagian menikmati sebagian lainnya. Artinya saling menikmati, saling mengambil manfaat. Apa yang diambil manfaat oleh manusia dari jin? Mungkin jadi sakti gitu ya. Dibakar api tidak kebakar karena oleh jin ditutupin badannya, jadi kelihatannya api tetapi sebetulnya ditutupin, gitu ya umpamanya. Atau bisa sulap kayak siapa itu yang orang Amerika deh, David Copperfield dan sebagainya. Dan kemudian pesugihan, jadi orang kaya tadinya miskin, ya kan? Jadi orang yang disukai, disenangi karena pakai apa itu namanya, pelet. Dan sebagainya itu. Itu yang diambil manfaatnya oleh manusia dari jin. Sedangkan yang diambil manfaatnya oleh jin dari manusia apa? Kan segala permintaannya harus dikabulkan kan ya. Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus ngasih ayam hitam dan disembelih dan sebagainya umpamanya. Kemudian harus menyediakan bunga-bunga 7 macam, bakar kemenyan dan sebagainya ya. Kemudian harus menyediakan setiap tahunnya harus menyediakan manusia gitu ya, tumbal manusia kan, itu ya. Itu secara fisik. Secara fisik memang yang dilihat oleh manusia ini adalah fisiknya gitu. Jadi dia menikmati ya, secara fisik menikmati ya. Dapat uang, bisa hebat dan sebagainya. Kelihatan secara fisik. Lupa secara rohaniah itu sangat dirugikan sekali, yaitu akidah. Akidah manusia menjadi rusak. Karena apa? Karena dia menyembah kepada jin ini, ya, menyembah kepada jin. Itu ya. Jadi manusia tidak merasakan bahwa dirinya itu ditipu oleh jin. Tapi mereka merasakan bahwa diri mereka sudah mengambil manfaat, sudah menikmati selama hidup. Wa balaghna ajalana alladzi ajjaltalana. Dan ini sampai kami pada
ajal yang telah ditentukan oleh engkau kepada kami. Jadi, dalam hal ini berarti manusia yang melakukan itu hubungan dengan jin tadi, baik itu nyupang, nyegik, atau sihir dan sebagainya, itu mereka tertutup, ya, keimanannya itu tertutup dengan kenikmatan-kenikmatan yang terbayang di dalam dirinya, ya kan, dengan uang dan sebagainya, dengan kehebatan dan sebagainya, itu sampai mereka mati. Sampai mereka mati itu tidak sadar. Pas mati baru sadar. Hatta zurtumul maqabir. Setelah mati baru sadar. Nah, kita juga sama begitu. Hidup ini bagaikan tidur gitu. Pas mati baru kita bangun dari tidur. Ali bin Abi Thalib gitu ya. Tuh. Wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana, ya. Dan sampailah kami kepada ajal yang ditentukan oleh engkau, ajalnya. Artinya sampai kami mati. Kami menikmati, saling menikmati. Artinya apa? Manusia selalu mencari apa? Mencari jawaban, mencari alasan ketika mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh jin, ketika mereka berhubungan dengan jin. Selalu mencari alasan, pembenaran, ya, pembenaran. Itu ya. Oh enggak, yang menyesatkan itu bukan setan atau bukan apa, bukan jin kepada kami, tetapi kami juga menyesatkan mereka, ya. Yang menikmati bukan hanya mereka, tetapi kami pun menikmati apa yang diberikan oleh mereka, gitu. Nah, tetapi itu jalan yang salah. Itu sudah merupakan jalan yang keluar dari sirat mustaqimah. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang jalan yang lurus. Ini kita masuk ke jalan yang mereka masuk ke jalan yang bengkok, ya. Yang bengkok. Nah itu. Ya, ini peringatan kepada kita agar supaya kita hati-hati dalam hidup ini, terutama yang berhubungannya dengan sesuatu yang gaib, ya. Itu yang gaib, alamnya jin, alamul marjan, alamul jin. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang punya kekuatan yang memang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Ada yang tetap kuat dalam keimanannya, tidak tergoda. Ya mungkin banyak juga. Mudah-mudahan kita tidak ada yang tergoda dengan itu, kan, ya. Tidak ada. Tapi banyak juga yang tergoda dengan itu, ya. Dengan iming-iming dari jin. Ketika manusia ini dikumpulkan, maka dengan alasan manusia ini itu dan sebagainya, bahwa dirinya sudah menikmati, dirinya tidak disesatkan dan sebagainya, ini alasan dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami ini tidak termasuk orang yang disesatkan. Kami ini tidak termasuk orang yang berbuat keburukan ketika berhubungan dengan jin.
Maka Allah menjawabnya, qala an-naru mathwakum. Neraka adalah tempat kembalimu. Ya. Jadi di sini orang-orang yang mengikuti keinginan jin yang sesat itu, maka alasan apapun yang dibawa nanti, mereka itu tempatnya adalah neraka. Mathwakum, an-naru mathwakum. Neraka adalah tempatmu. Dan kondisi dari neraka itu sendiri khalidina fiha. Khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Jadi neraka itu ya selama-lamanya. Selama-lamanya. Dalam ayat lain disebutkan mada mati samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi itu neraka tetap ada gitu. Berapa miliar tahun? Berapa triliun tahun ya? Lama. Itu surga, itu neraka ya. Jadi selama-lamanya abadi. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Mungkin ada orang yang masih punya iman di dalamnya dan sebagainya, sehingga beberapa miliar tahun kemudian oleh Allah dikeluarkan dari neraka, masuk surga dan sebagainya. Dan setelah bersih sekian ratus tahun baru dikeluarkan ya. Tapi normalnya neraka itu adalah selama-lamanya. Orang yang masuk neraka itu selama-lamanya, kecuali yang Allah kehendaki, dia tidak selama-lamanya gitu. Nah, karena ada kebaikannya, walaupun hanya sebesar biji atom dari keimanan, maka Allah berikan pahala dari keimanan yang sedikit itu. Ya. Inna rabbaka hakimun alim, karena sungguhnya Tuhanmu Allah itu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bijaksana lagi mengetahui. Udah bijaksana tahu lagi. Ada orang yang bijaksana tapi biasa-biasa aja gitu ya. Ada orang yang tahu atau pinter tetapi tidak bijaksana. Ya. Ada orang baik tetapi bodoh. Tapi ada orang yang pinter tetapi tidak baik. Tapi Allah ini hakimun alimun, maha bijaksana dan maha mengetahui. Maha baik dan juga maha pinter. Maha pinter. Pinter dan baik. Baik dan pinter. Maha pinter, maha baik. Maha baik, maha pinter. Ini Allah ya. Bijaksana dalam menentukan segala macam ketentuan-ketentuannya. Ya, kalau ada orang yang berbuat keburukan di dunia ini sekian kali ya perbuatan, dan selama dalam hidupnya itu banyak keburukannya, maka Allah berikan siksanya sekian ya, sesuai dengan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu gitu. Karena kan kalau manusia ketika sedang menghakimi seseorang, menghukum seseorang itu ya sesuai dengan kebijakan dari hakim, maka diputuskan dia dengan penjara seumur hidup. Ya kan? Apakah hakim itu tahu betul apa yang telah dilakukan oleh orang ini?
ya kan? Ya hakim ya sesuai dengan pengetahuan hakimnya aja. Tapi pengetahuan hakim itu ya tentunya tidak sama dengan pengetahuan Allah ya. Kalau Allah mengetahui detailnya segala macam. Kalau hakim setelah mendengarkan dari sana sini para ahli dan sebagainya, baru dia memutuskan, ya kan? Allah tidak memerlukan lagi itu, tidak memerlukan apa namanya ahli sana ahli sini, tidak memerlukan, karena alimun maha mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, maka dzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'don bima kanu yaksibun. Wa kadzalika, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi wali. Nuwali, ya, menjadi wali. Wali itu kan ada yang menyebutnya penguasa, ada juga yang menyebutnya teman, kan ya. Kira-kira yang pas di sini apa? Kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu teman. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman sebagian yang lain, menjadikan penguasa sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Orang zalim ya, tentunya keinginannya apa? Orang zalim menjadikan wilayah kita, ya, kalau ini di dalam wilayah kita ini adalah kebanyakan orang-orang yang zalim, maka mereka akan menjadikan wilayah kita itu menjadi wilayah yang dalam kedzaliman. Allah menjadikan di antara mereka itu menjadi pemimpinnya, menjadi temannya, ya, sehingga terjadilah kedzaliman di dalam satu daerah atau satu kampung atau satu negeri, bisa jadi ya. Ya. Kalau dilingkupi oleh orang-orang yang zalim, itu jadi sunnatullah gitu ya. Sunnatullah. Tapi kalau orang-orang yang berada di daerah itu, di kampung itu, berkeinginan untuk menjadi orang atau menjadi daerahnya daerah yang baik, ya, daerah yang penuh dengan kedamaian, ya, daerah yang penuh dengan kesejahteraan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah turunkan, ya, turunkan orang-orang yang baik, atau Allah turunkan apa namanya itu namanya ya, hidayah dan sebagainya kepada orang-orang di situ, orang-orang baik di situ, untuk menguasai, menjadi teman bagi orang-orang yang baik itu. Ya. Orang yang baik akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Orang yang buruk itu akan dikelilingi juga dengan orang-orang yang buruk, gitu. Oleh karena itu, maka kita semuanya berusaha agar kita berkeinginan untuk menjadikan daerah kita, wilayah kita adalah wilayah yang baik. Ya kan? Kita menginginkan Indonesia yang baik. Ya tentunya kita harus
baik dimulai dari kita, karena bimakanu yaksibun. Bimakanu yaksibun. Karena usahanya. Karena usaha yaksib. Ada usaha dari kita untuk menjadikan kampung kita ini kampung yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsem, gemari palo jenawi, gemari pareper api, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Ya, itu ada keinginan dari kita. Terus kita berusaha untuk apa? Untuk menjadikan kampung ini baik, negeri kita ini baik. Muncullah pemilu. Nah, untuk pemilu ini Allah sudah menurunkan 3 calon. Gitu kan ya? Menurunkan 3 calon. Kita tentunya pilih yang terbaik, ya kan? Kalau ingin negeri kita menjadi negeri yang terbaik. Wah, semuanya baik. Ya sudah, kalau gitu carilah yang terbaik dari yang baik-baik itu. Nah, siapa? Ya masing-masing untuk berusaha. Di sini kan yaksibun, harus berusaha kita. Jangan hanya ngedengerin doang, ngedengerin dari mana? Dari media yang mungkin salah dan sebagainya. Tapi kita harus berusaha untuk melacaknya gitu ya. Ini mana yang akan menjadi baik gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Sebelum ini kita sudah menyebutkan bahwa daerah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya pemimpin yang baik, diberikan teman yang baik, wali yang baik, penguasa yang baik. Kalau kita berusaha untuk menuju kepada yang baik itu. Mari kita berusaha dan kita berdoa. Berusaha dan berdoa agar negeri kita menjadi negeri yang terus semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin sejahtera. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menambahkan, mangga. Tugas. Enggak. Ya, tugas Pak Asep. Selamat bertugas. Ya, langsung. Ustadz, izin ya. Di surat Al-An'am yang 128 dan 129 kan kita mendapatkan kata-kata al-wali sama aulia gitu kan. Nah, di surat ini kan menceritakan tentang jin gitu ya. Yang berteman, yang manusia. Ya. Tapi kita juga temukan kata-kata wali dan aulia di surat Ali Imran 28 yang bahwa kita jangan menjadikan orang kafir gitu ya, orang kafir sebagai teman kita. Maknanya sama atau memang berbeda ya? Apanya? Maknanya sama atau berbeda tentang wali ini. Kemudian juga kita temukan juga di surat Al-Maidah 51 gitu kan, tentang jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin gitu kan. Jadi di sini antara berteman karib dengan pemimpin mungkin tergantung adanya di ayat yang mana ya. Berarti maknanya berbeda ya. Konteksnya ya. Konteksnya berbeda ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kita jangan berteman dengan jin begitu. Bahwa kita sendiri kan dilahirkan sudah dengan pendamping kita nih, gitu, yang namanya Qorin ya kalau nggak salah. Nah, kalau
bentuknya seperti itu kan kita kan nggak bisa mengelak tuh. Kita nggak bisa menghindar bahwa kita nggak berteman, tapi kan Allah sudah kasih teman Memberikan, kita ya. gitu kan pada saat kita dilahirkan. Kalau kondisi seperti itu gimana, Pak Ustadz? Kasih. Iya. Pertama tentang wali ini ya. Kalau di dalam ayat yang tadi surah Al-Baqarah ya. Surat Ali Imran, Oh, Ali Imran ya. surat 3 ayat 28. Ya. Itu lebih cenderung kepada wali yang konteksnya itu pemimpin ya. Lebih itunya. Walaupun ada juga Quran yang menafsirkan bahwa itu artinya teman dekat, sehingga semua rahasia itu diungkapkan sama dia. Itu kalau teman yang sudah dekat. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman yang dekat, teman curhat, teman mengungkapkan semua rahasia kehidupan kita sampai ke akidah dan sebagainya. Itu teman yang dekat. Kalau pemimpin ya kita sudah tahu ya. Kalau kita mengambil pemimpin ya jangan sampai min dunil mu'minin kan situ intinya. Tanpa memperhatikan dulu calon pemimpin dari orang-orang mukmin. Ya, jangan langsung ngambil dari yang Yahudi dan Nasrani, tetapi lihat dulu yang mukminnya, calon yang mukmin. Kalau di kita nggak ada kayaknya ya, semuanya mukmin. Gitu ya. Sedangkan di sini Allah nuwalli ba'dadz zalimin. Kan di dalam ayat sebelumnya orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus itu Allah berikan walinya itu langsung Allah. Ya. Orang-orang yang lurus yang mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya itu walinya itu langsung Allah. Allahu waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang yang mukmin. Di sini juga disebutkan wa huwa waliyuhum. Dialah Allah yang akan menjadi wali mereka. Menjadi wali mereka. Ya.
itu untuk kesehatan. Ada kan ada alternatif gitu kan, tapi ini menggunakan media itu gitu kan. Media jin tuh. Apakah itu termasuk dalam ayat ini orang-orang itu seperti itu? Dan kalau alam mungkin pengetahuan saya juga, kalau saya salah ya diingatkan di zaman Nabi Sulaiman juga kan ada hubungan juga ya dengan jin gitu kan, untuk yang masalah Menguasai jin ya. menguasai jin. Terus itu seperti apa? Ya, makasih. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kan, wa yauma, itu maksudnya id yauma, ingatlah, jadi mengingatkan gitu. Agar supaya kita tidak disesatkan oleh jin karena kita berhubungan dengan jin. Nah, apakah itu hubungannya langsung ataupun hubungannya dengan cara apa itu manggil-manggil dan sebagainya. Dengan ada yang orang manggil-manggil, berikan ini, berikan itu dan sebagainya kan. Atau ada yang tapak untuk mendapatkan wangsit dari jin. Jadi agar supaya kita hati-hati, jangan sampai kita terbawa oleh yang seperti itu. Jangan sampai kita disesatkan oleh mereka. Itu kan ada orang yang bangga sekali, saya bisa kuat dan sebagainya. Padahal itu karena dia berhubungan dengan jin. Saya bisa melihat jin, saya bisa dan sebagainya. Yang terbangga ya, karena sebetulnya belum tentu dia yang menguasai jin. Kebanyakannya manusia dikuasai oleh jin, disesatkan oleh jin. Apa manusia bisa menyesatkan jin? Manusia bisa menyesatkan jin nggak kira? Kalau jin bisa menyesatkan melalui hembusan ke dalam batin kita, karena mereka bersifat batin ya. Tapi manusia bagaimana mau menyesatkan jinnya? Jin, kamu jangan berbuat kebaikan. Di dalam ayat ini tidak. Justru jinlah yang menyesatkan manusia. Artinya kalau kita berhubungan dengan jin, yang dirugikan itu adalah kita sebagai manusia. Allah alam jinnya mereka dapat siksa apa gitu ya. Nah, kalau disebutkan di sini semuanya neraka. Kalau yang betul-betul mereka itu yang menyesatkan, yang kafir, yang keluar dari sirat mustaqiman. Dan itu ya. Jadi peringatan kepada kita. Wa yauma, wa id yauma. Ingatlah hari di mana. Jadi sini ada yang dimahdhufkan, id ya. Mengingatkan kepada kita. Apakah kita boleh berhubungan dengan jin? Ya, boleh nggak kita berhubungan dengan jin? Kan? Ya, boleh nggak? Berhubungan intim. Nggak boleh ya, dan nggak akan bisa ya berhubungan dengan jin. Ya, jangan dicari-cari gitu ya, jangan dicari-cari untuk bisa berhubungan dengan jin, karena bahayanya seperti tadi disesatkan oleh jin. Jangan-jangan kita mengambil alih-alih kita mau mengambil manfaat dari jin, malah kita disesatkan, dimanfaatkan oleh jin. Kita malah jadi sesat. Alhamdulillah. Jadi kita tidak usahlah untuk berhubungan dengan jin. Ngapain gitu ya? Untuk apa gitu? Untuk kesehatan kata itu. Kesehatan memang ada yang pengobatan dengan jin ada ya. Mungkin bukannya sih ngelihatnya nggak Kayak dukun ya. nggak ngelihat kayak gitu, cuma kan mungkin kayak gitu. Pakai jin lain paling nggak ya? Tidak kayak gitu. Kalau Allah Pindahin ke binatang. kalau nggak dia Perantara jin ya. Boleh. Ya. Terus
Langsung ya. Berobat diusahakan dengan sesuatu yang apa? Yang halal ya kan ya. Selagi masih ada yang halal. Memang ada yang ketergantungan sih di kampung saya juga. Orang kalau sakit apapun pasti datangnya ke dukun. Dibaca-bacanya sama dukun. Oh ini jin dari Baghdad. Saya dari Baghdad jauh banget ya. Emang sih kalau jin mah ya gampang aja, dari sini ke Baghdad juga bisa hanya berapa detik set, karena memang alam mereka beda dengan kita ya. Bisa aja gitu. Cuman ya kenapa jin dari Baghdad ya yang ngegoda manusia yang ada di Indonesia gitu. Bahasa Arab lagi. ya itu. Jadi apa ya? Kita usahakan untuk berobat itu dengan sesuatu yang halal. Yang halalan thayyiban mubarakan wasan, dan yang jelas. Ya kan? Oke. Jangan sampai kita ketergantungan dengan itu juga ya. Dengan apa? Dengan dukun. Pengobatan di TV penontonnya pernah lihat tuh. Yang gimana? Yang tanya atau kesurupan orang. Iya ada itu. Itu dukun. Ternyata ya dia kan ustad ya. Hmm. Ini ustad itu. Tapi kalau dia di itu ngeliat itu katanya di belakang ustad itu ada siapa? Jadi takut, jadi lebih tinggi kali gini posisinya jabatannya. Jadi ya. Memang itu menggunakan jin ya, kayak begitu. Yang menggunakan. Ya saya nggak tahu, makanya yang apa? Apakah itu lewat media dari? Ya itulah kadang-kadang kita kan kalau istilah dukun gitu kan kesannya udah dia orang yang menyimpang ya. Tapi kalau kita sebut ustaz yang menyembuhkan gitu kan. Tapi kadang-kadang dia bisa ngeliat tuh, oh ini dia sopan gitu kan. Beberapa lagi ketemu ustaz itu dia keluar tuh sepanjang tuh gitu kan. Kaget. Ya mungkin juga. Mungkin ada yang pernah apa namanya, pengalaman untuk itu, untuk ruqyat Am atau yang lainnya. Ruqyat itu kan untuk mengeluarkan apa? Jin dari dirinya gitu kan ya, jin yang nakal gitu. Ya, di antaranya seperti itu. Ada yang ini? Ada yang pernah? Ya. Ya. Kan taman saya ini memang Ya. kalau itu ini tinggilah. Katanya sih mau dikasih ilmu. Dan berpuasa itu hari kedua. Kemudian mungkin ada ruangan dua sama sama. Itu saya coba buka. Di ruangan yang ada dalam itu padanya apa gitu dan terang. Itu baru tuh dihadirkan Jin atau malaikat? Saat saya disuruh untuk sholatnya ikutin sama saya, kemudian itu kalau sholat memang nggak sama kayak jadi cuma dulu aja dia tiba-tiba ke itu saya istighfar sama beri. Saya ingat bahwa orang kita kan seperti sumber sholat. Hilang semua tuh artinya. Itu teman saya marah kan? Kenapa? Saya pikir memang nggak sesuai sama. Ya. Jadi memang ada ya. Iya.
Ya ada. Setelah kita ya, kalau kita yang mengikuti, jadi mungkin sudah terisi. Iya. Ikuti jalannya. Bulannya, pas gitu. Ya, saya juga nggak punya teman baik, memang baik. Dia juga membantu banyak orang. Iya. Tanpa harus kasih imbalan bayar. Yang membantunya itu lebih daripada dokter. Di dokter nggak sembuh tuh di pamekaran itu. Ini cara ininya, cuman memang saya ada setuju dengan cara oratnya yang sama itu. Jadi ada Iya. yang apa namanya? Yang membahayakan kepada kitanya itu akidah ya. Akidah yang dikeroposi dengan cara tidak terasa gitu. Ya kayak dalam ayat ini tadi itu. Yang tidak merasakan bahwa sesungguhnya dia itu disesatkan oleh jin itu, oleh setan itu. Cuman setan atau jin itu memberikan rasa senang terhadap apa yang dilakukan oleh kita itu. Padahal itu sebuah keburukan umpamanya. Ya. Kayak judi dan sebagainya kan, orang yang sudah terbiasa judi merasa senang gitu dengan judi itu. Satu kebahagiaan. Walaupun judinya nggak menang terus. Disesatkan gitu, hatinya disesatkan. Mungkin ada yang lain, udah cukup ya, Pang. Iya. Bahwa bahwa kalau masalah bahwa kerjasama manusia kerjasama dengan ya. Tapi kan kalau masih tahu kerjasama itu kalian hanya kerugian aja. Jadi tidak ada kerjasama dengan itu hanya kerugian dari manusia. Ya. Nah. Kayak di dalam surat apa juga ya, dalam surat Yasin itu ayat ke 60-an lah, 60 sampai 63 itu. Allah sudah memperingatkan kepada kita agar kita jangan bersahabat dengan jin dan setan gitu, jin setan. Karena mereka selalu menyesatkan kita. Itu yang Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin, itu apa dalam surah Yasin itu ya, lupa lagi itu awalnya. Nah. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, ini sebentar. Yang tadi saya sebutkan itu dalam surah Yasin ayat 60 sampai 62. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani a'buduni hadza siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Dan hendaklah kamu beribadah kepadaku saja. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ini yang dimaksud di sini adalah setan jin ya. Jin yang kafir. Yang sudah jadi setan gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya
kuat untuk melaksanakan kehidupan ini dengan baik tanpa harus berhubungan dengan jin ataupun makhluk-makhluk yang yang menyesatkan manusia. Kita cukup dengan hidup sesuai dengan kehidupan manusia saja, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.